Bab 135. Harga yang mahal. Ketika berlari menuruni puncak Gadis Giok, Harley dengan serakah menghirup energi spiritual yang melayang di udara. Wow! Setelah mengambil napas dalam-dalam, Harley memperhatikan gerbang dalam. Pemandangan yang masuk ke matanya, ada awan dan kabut, ada banyak gunung spiritual yang berjajar, puncak yang indah, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dan di kedalaman pepohonan, ada banyak rumah-rumah kecil yang diselimuti awan kabut. Energi spiritual di sini lebih kuat dari gerbang luar 3 kali lipat bahkan lebih. Sambil berjalan sambil melihat, Harley sesekali bergumam, gerbang dalam memang berbeda, murid alam Zen yang tidak sedikit. Ketika melihat bahwa itu adalah Harley, para murid yang lewat tanpa sadar melirik dan menunjuk ke Harley, terkadang membisikkan sesuatu. Dialah yang mengubur hidup-hidup hampir 100 murid gerbang dalam dan menelanjangi mereka. Hanya orang yang berada di alam mimpi, kuatnya sangat tidak masuk akal. Sepanjang jalan, Harley kebanyakan mendengar percakapan seperti itu, dan tentu saja dia mengabaikannya. Setelah berjalan-jalan, dia berhenti di depan bangunan yang megah. Paviliun Harta Karun. Harley menatap sebuah plakat yang tergantung di tengah bangunan, dengan 3 kata besar tertulis di atasnya, Paviliun Harta Karun. Di gerbang dalam juga ada Paviliun Harta Karun. Sambil menyentuh dagunya, Harley bergumam, dan melirik murid-murid gerbang dalam yang sedang keluar masuk, dia pun melangkah masuk. Sama seperti Paviliun Harta Karun di gerbang luar, Paviliun Harta Karun di gerbang dalam juga memiliki dunianya sendiri, ruangannya sangat besar, barang-barang yang dipamerkan juga beraneka ragam, cairan spiritual, energi spiritual, rumput spiritual, teknik silat teknik hitam, semuanya lengkap. "Kamu Harley, bukan?" Sebuah suara tua datang dari samping, itu membuat Harley menoleh ke samping. Setelah melihatnya, mata Harley langsung berbinar. Orang yang berbicara adalah orang tua, sama seperti Samudera Pang di Paviliun Harta Karun di gerbang luar, dia juga memiliki perut yang besar, dan juga memiliki mata yang besar, dan yang terpenting adalah dia dan Samudera Pang sangat mirip. Harley sangat curiga bahwa orang tua itu dan Samudera Pang adalah saudara kembar. "Tetua mengenalku." Setelah terkejut, Harley menatap orang tua itu dengan ragu. "Omong kosong, sepertinya hanya sedikit orang di sekte Heng Yue yang tidak mengenalmu." Setelah mendengar ini, Harley berdeham. Benar juga, siapa suruh saat dirinya masuk ke gerbang dalam dia membuat terlalu banyak keributan, karena hal ini saja, sudah cukup baginya untuk menjadi terkenal di sekte Heng Yue. "Aku dikipang dari Paviliun Harta Karun gerbang dalam." Orang tua itu duduk di kasur dengan tangan dilipat. Mungkin dia tahu keraguan Harley, dia menambahkan beberapa kata lagi, "Samudera Pang dari Paviliun Harta Karun gerbang luar adalah kakakku." Setelah mendengar ini, Harley memutar matanya dan menatap Dikipang dengan tertegun. Dia yang merupakan seorang kakak berada di gerbang luar, kamu sebagai seorang adik, mengapa bisa di gerbang dalam? Apa hubungannya denganmu? Harley berdeham, berbalik dan berjalan masuk. Dia seperti orang yang sedang berbelanja, memilih-milih dan selalu mendesah. Barang-barang yang dijual di Paviliun Harta Karun di gerbang dalam lebih baik dan jauh lebih banyak daripada yang dijual di Paviliun Harta Karun gerbang luar, dan harganya tidak terlalu tinggi. Botol giok ini lumayan. Harley memegang botol giok di tangannya dan memperhatikannya dengan teliti. Botol giok itu mengkilap dan berwarna-warni, itu adalah senjata spiritual yang lumayan, tapi saat melihat harganya, dengan total kekayaan Harley saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri menelan ludah secara diam-diam, dan dia dengan sangat sadar mengembalikan botol giok ke tempat asalnya. 300.000 batu spiritual,
kamu lebih kejam dari Samudera Pang." Setelah memakinya di dalam hati, Harley pergi dan berjalan ke tempat lain. Selama waktu ini, dia memanggil api spiritual di lautan diafragma lebih dari 1 kali, berharap api spiritual dapat membimbingnya. Mungkin saja dia bisa menemukan harta karun di paviliun harta karun ini, hanya saja selama ini api spiritual selalu diam. 6 jam kemudian, dia telah berkeliling 1 putaran, dan ada beberapa harta yang dia sukai, tapi harganya terlalu tinggi. Kembali ke meja penjualan lagi, Harley mencondongkan tubuhnya ke samping Diki Pang dan bertanya dengan suara rendah, "Tetua Pang, apakah di sini ada jimat spiritual?" Diki Pang duduk bersila dan beristirahat di atas futon. Ketika dia mendengar pertanyaan Harley, dia mengangkat setengah kelopak matanya dan melirik Harley. "Jimat spiritual juga dibagi menjadi banyak macam, yang mana yang kamu maksud?" "Jimat spiritual yang disegel dengan kekuatan spiritual, jimat spiritual yang bisa ditempatkan di tubuh pupet." "Maksudmu jimat spiritual Ju?" "Sepertinya iya." Setelah mendengar ini, Diki Pang mengangkat alisnya dan melirik Harley lagi. "Hanya pupet yang bisa menggunakan jimat spiritual Ju, kenapa kamu menginginkannya? Mungkinkah kamu memiliki pupet tingkat Suan di tanganmu?" "Aku tidak punya pupet tingkat Suan, tapi aku punya pupet tingkat Human," kata Harley, lalu memanggil keluar pupet Jeane itu. Setelah melihat pupet Jeane yang hanya memiliki 1 tangan itu, mata malas Diki Pang akhirnya memancarkan sedikit keterkejutan. "Mengapa pupet ini bisa ada bersamamu?" "Tetua tahu tentang pupet ini?" Harley menatap Diki Pang dengan terkejut. Diki Pang dengan lembut membelai janggutnya. "Pupet ini adalah salah satu kelompok pertama dari pupet yang dibuat oleh instruktur generasi pertama Sekte Hang Yue, tapi karena banyak kemampuan yang tidak sempurna, akhirnya disegel. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu?" "Aku membelinya di paviliun harta karun gerbang luar." Harley tidak menyembunyikannya. "Jangan katakan lagi, aku sudah mengerti." Diki Pang langsung melambaikan tangannya, kemudian menggosok alisnya dengan keras, dan bergumam dengan marah, "Kakakku, kenapa dia menjual semua yang ada?" "Tetua, apakah ada jimat spiritual Ju yang bisa digunakan oleh pupet ini?" Di samping, Harley tidak tertarik untuk mengetahui masalah antara Samudera Pang dan Diki Pang. Yang dia pedulikan adalah jimat spiritual Ju yang bisa digunakan oleh Jeane. Jimat spiritual Ju hanya dapat digunakan jika pupet mencapai tingkat Suan. Diki Pang menjawab dengan santai, "Pupetmu jelas berada di tingkat Human, dan itu tidak sempurna. Kekuatan fisiknya jauh dari standar. Bahkan jika aku menjual jimat spiritual Ju dan memasukkan 1 teknik hitam, dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Selain itu, jimat spiritual Ju dan jimat spiritual Suan perlu digunakan bersamaan. Apakah kamu memiliki jimat spiritual Suan?" Apa itu jimat spiritual Suan?" Harley menatap Diki Pang dengan ekspresi bingung. "Ada 2 macam jimat spiritual dalam pupet tingkat Suan, yaitu jimat spiritual Ju dan jimat spiritual Suan. Jimat spiritual Ju menyegel kekuatan spiritual, dan jimat spiritual Suan menyegel teknik hitam. Melakukan teknik hitam membutuhkan teknik hitam dalam jimat spiritual Suan dan kekuatan spiritual di jimat spiritual Ju. Hal ini kamu juga tidak tahu." Harley menggaruk-garuk kepalanya dengan malu-malu. Tentu saja dia tahu bahwa ada 2 jimat spiritual di pupet tingkat Suan, tapi tidak ada yang memberitahunya bahwa jimat spiritual lainnya disebut jimat spiritual Suan. Ternyata jimat spiritual yang menyegel teknik hitam disebut jimat spiritual Suan. Setelah mendengar itu, Harley membuka tas penyimpanannya dan melihat ke jimat spiritual yang bercahaya. Itu adalah jimat spiritual Suan yang didapatkan dari tubuh pupet KZKG. "Tetua, bagaimana caranya menaikkan pupet tingkat Human ke tingkat Suan?"
Setelah menarik kembali pandangannya, Harley Ye menatap Dicky Pang. Hal ini mudah. Dicky Pang tidak menyembunyikannya. Dia berkata, perbedaan terbesar antara pupet tingkat Xuan dan pupet tingkat human adalah bahan yang digunakan untuk membuatnya. Tubuh pupet tingkat Xuan lebih keras dan fleksibel dibandingkan dengan tubuh pupet tingkat human. Jika kamu ingin meningkatkan pupet tingkat human ke pupet tingkat Xuan, kamu harus berusaha sebisanya untuk menyempurnakan bahan berkualitas tinggi ke dalam tubuh pupet tingkat human. Jadi, setelah melatih tubuh pupet tingkat human sekeras dan sefleksibel pupet tingkat Xuan, dengan demikian bisa ditingkatkan menjadi pupet tingkat Xuan. Harley Ye bertanya dengan ragu. Tidak sesederhana itu. Dicky Pang memutar matanya dan berkata pada Harley Ye, kekerasan dan kelenturan tubuh hanyalah persyaratan utama. Selain itu, ada banyak larangan yang disegel di tubuh pupet tingkat Xuan. Yang dia tiru adalah tubuh seorang kultivator. Di tubuhnya juga ada tulang meridian. Jimat spiritual Ju adalah titik utama mereka, dan jimat spiritual Xuan adalah teknik hitam yang kita berikan kepada mereka. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, Dicky Pang mengangkat tangannya lagi dan lanjut berkata, alasan mengapa tubuh pupet perlu mencapai tingkat kekerasan dan kelenturan tertentu adalah karena saat melakukan teknik hitam, itu juga akan melukai tubuh mereka. Jika kekerasan dan kelenturan tidak memenuhi standar, maka pupet itu kemungkinan besar akan hancur. Ternyata begitu, aku sudah mengerti. Harley Ye menyentuh dagunya, mencondongkan tubuh ke Dicky Pang lagi, dan bertanya, apakah jimat spiritual Ju itu mahal? Dicky Pang menguap, lalu meregangkan pinggangnya dan mengangkat kedua jarinya dengan malas. 20.000. Harley Ye bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin membeli jimat spiritual Ju dengan 20.000 batu spiritual batu, apakah kamu bercanda? Suara Dicky Pang tiba-tiba naik, itu membuat Harley Ye terkejut hingga bergidik. Atau, jangan-jangan 200.000 batu spiritual. Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya. Omong kosong. Ini terlalu mahal. Harley Ye diam-diam menelan air liurnya. Ini hanya jimat spiritual Ju tingkat terendah, tapi jimat spiritual Ju tingkat rendah sudah cukup untuk pupet tingkat Xuan untuk waktu yang lama. Jika itu adalah jimat spiritual Ju tingkat tinggi, digunakan dalam 1 atau 2 tahun tidak akan menjadi masalah. Tentu saja jimat spiritual Ju tingkat tinggi lebih mahal, 600.000 batu spiritual, kata Dicky Pang. Dia tidak lupa mengacungkan kelingking dan jempolnya. Sudut mulut Harley Ye telah berkedut lebih dari sekali. Dia pikir dia sudah kaya hanya dengan beberapa ratus ribu batu spiritual, tapi di paviliun harta karun gerbang dalam ini, dia masih jauh dari kata kaya. Satu jimat spiritual Ju saja harganya 200.000 yuan. Dia langsung merasa sangat miskin. Tok tok tok. Di sisi lain, Dicky Pang sudah berdiri, mengetuk tubuh pupet Jeanne dengan jari-jarinya, dan berkata, tingkat kekerasan pupetmu ini lebih keras daripada pupet tingkat human pada umumnya, tapi masih sangat jauh dengan pupet tingkat Xuan. Bahkan jika memberimu jimat spiritual Ju dan jimat spiritual Xuan, itu juga tidak akan mampu menahan serangan balik teknik hitam. Ingin meningkatkannya membutuhkan harga mahal. Tetua, apakah kamu punya bahan yang bagus untuk membuat pupet? Ada sih, tapi takutnya kamu tidak mampu membelinya. Dicky Pang mengangkat alisnya dan berkata, perkiraan awal, jika kamu ingin meningkatkan pupetmu menjadi pupet tingkat Xuan, biaya untuk membeli bahan setidaknya 800.000 batu spiritual. 800.000, mata Harley Ye langsung melotot. 800.000 hanya perkiraan awal saja. Dicky Pang berkata dengan santai, dan masih membantu Harley Ye menghitung. 800.000 batu spiritual membeli bahan untuk meningkatkan pupet, 200.000 membeli jimat spiritual Ju,
300.000 membeli jimat spiritual Xuan, total 1.300.000 batu spiritual. Nah, apakah kamu yakin memiliki begitu banyak batu spiritual? Tidak perlu dihitungkan oleh Dicky Pang, Harley Ye sudah menghitungnya di dalam hati. Dia memiliki jimat spiritual Xuan di tas penyimpanannya, dan yang kurang adalah bahan untuk peningkatan dan jimat spiritual Ju, yang artinya bahwa dia membutuhkan 1 juta batu spiritual. Sambil berpikir, Harley Ye melirik ke Puppet Jeanne yang berada di samping. Harley Ye tahu betul keanehan pupetnya ini. Menghadapi musuh yang kuat dia akan menjadi kuat, serangannya ganas, dan dapat menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan. Dia yakin jika pupet ini ditingkatkan menjadi pupet tingkat Xuan, itu pasti akan lebih kuat dari pupet KZKG itu. Menghabiskan 1 juta batu spiritual untuk mendapatkan pupet yang sebanding dengan alam-alam Zen yang tidak sia-sia. Harley Ye sudah mengambilkan keputusan, jika uang sudah habis boleh dicari lagi, ini tidak masalah. Sini, setelah keluar belok kiri, pulang dan menabunglah. Di sisi lain, ketika Dicky Pang melihat Harley Ye terdiam, dia mendorongnya dengan pelan. Begitu didorong oleh Dicky Pang, Harley Ye berbalik dan datang lagi. Harley Ye datang ke depan Dicky Pang lagi, menggosok kedua tangannya sambil tersenyum. Tetua Pang, bahan dan jimat spiritual Ju yang ingin aku gunakan untuk meningkatkan tingkatan pupetku, dapatkah kamu menjualnya dengan lebih murah? 1 juta batu spiritual, tidak ada tawar-menawar. Dicky Pang berkata dengan tegas. Setelah mendengar ini, Harley Ye cemberut, jika tidak bisa murah sedikit, kamu juga boleh memberiku sesuatu. Setelah mengatakan itu, Harley Ye tidak lupa menunjuk ke tungku pembuatan pil yang tidak jauh dari sana yang tingginya lebih dari 100 inci. Kalau tidak, berikan tungku pembuatan pil itu kepadaku secara gratis juga boleh. Setelah mendengar ini, Dicky Pang melirik tungku pembuatan pil itu, dan menatap Harley Ye dengan kesal. Kamu benar-benar jago memilih, harga tungku pembuatan pil dijual 200.000. Lagi pula kamu juga bukan seorang master pemurnian pil, jadi tungku pembuatan pil ini tidak berguna untukmu, ganti ke yang lebih murah. Mungkin jika aku senang, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Aku ingin tungku pembuatan pil itu. Baiklah kalau begitu, jika kamu menambahkan 100.000 lagi, maka tungku pembuatan pil akan aku berikan kepadamu. Dicky Pang mengangkat tangannya lagi. Setuju. Harley Ye langsung setuju. Dia segera mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di meja penjualan. Apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak batu spiritual? Dicky Pang membuka tas penyimpanan Harley Ye dengan tidak percaya. Begitu dia membuka tas dan melihat ke dalam, di dalam tidak hanya ada batu spiritual, ada cairan spiritual dan banyak barang lainnya juga. Jika itu digabungkan bisa bernilai 1.100.000 batu spiritual. Adik seperguruan Feng Shichu benar-benar murah hati, dia bahkan memberimu begitu banyak barang. Dicky Pang mendesah, nak, kamu benar-benar mendapatkan guru yang sangat baik. Mana ada? Harley Ye cemberut, itu semua dia dapatkan dengan susah payah. Yang dia katakan adalah kenyataan. Batu spiritual, cairan spiritual, del yang ada di tas penyimpanan semua dikumpulkan dari menjarah Fan Skong saat ujian hutan Huanglin. Adapun gurunya yang cantik, dia bahkan tidak memberinya satupun batu spiritual. Sebaliknya, dia menekannya ke tanah setiap beberapa hari sekali dan memukulinya. Memikirkan hal ini, Harley Ye tanpa sadar menyentuh tubuhnya dan wajahnya yang bengkak. Tunggu, aku akan mengambilkan bahan untukmu. Dicky Pang sudah menyimpan tas penyimpanan, berbalik dan berjalan masuk. Setelah Dicky Pang masuk, Harley Ye segera menyimpan tungku pembuatan pil yang tidak jauh darinya itu, dan tak lupa mengambil beberapa botol cairan spiritual.
Segera, Dicky Pang keluar dengan membawa sebuah tas penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada Harley Ye, bahan untuk peningkatan pupet, jimat spiritual Ju, dan beberapa cara pencetakan segel di tubuh pupet semua sudah ada di dalamnya. Terima kasih, Tetua. Harley Ye mengambil tas penyimpanan, melirik ke dalam, dan menyadari bahwa ada banyak benda berkilau di dalamnya, dan ada jimat spiritual Ju yang bercahaya. Nah, apakah adik seperguruan Len Sichu sudah keluar dari meditasinya? Len Sichu, siapa Len Sichu? Harley Ye yang sedang melihat ke dalam tas penyimpanan, mengangkat kepalanya dan menatap Dicky Pang dengan bingung. Bersambung. Bab 136. Menjebak orang, pengeroyokan. Len Sichu adalah, lupakan saja, sepertinya aku harus membawamu ke puncak gadis giok di lain hari. Pada akhirnya Dicky Pang tidak menjawab pertanyaannya, dia hanya melambaikan tangannya dan duduk kembali di futon, kemudian dia melipat tangannya dan kembali ke kondisi tidur. Setelah melihat ini, Harley Ye juga tidak bertanya lagi, dia mengambil tas penyimpanan dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan paviliun harta karun gerbang dalam, Harley Ye tidak berhenti, dia ingin segera kembali untuk meningkatkan tingkatan pupet Jeanne-nya. Hanya saja, ketika Harley Ye berjalan melewati persimpangan gunung spiritual, dia tertegun sejenak. Harley Ye melihat ada dua orang sedang tergelantung di pohon spiritual yang tidak jauh darinya. Mereka bergoyang ke sana ke sini mengikuti arah angin, lalu dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Bukannya itu Yunandi Xie dan Brady? Waduh, astaga, ada apa ini? Harley Ye tertegun, bergegas berjalan mendekat dan sampai di bawah pohon spiritual. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Brady dan Yunandi Xie dengan terkejut. Kedua orang ini babak belur, sekujur tubuh penuh dengan bekas tendangan, dan ada banyak lubang di jubah. Rambut mereka acak-acakan seperti sarang ayam. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira mereka habis berkelahi dengan anjing. Sialan, apalagi yang kamu lihat? Cepat segera turunkan aku. Melihat itu adalah Harley Ye, Yunandi Xie dan Brady satu demi satu berteriak lebih keras. Harley Ye berdeham, dia mengumpulkan energinya dan memotong tali abadi yang mengikat mereka berdua. Bajingan. Sialan. Baru saja diturunkan, mereka berdua duduk di atas tanah, dan terus mengomel tanpa henti. Apa yang terjadi? Dipukul oleh siapa? Harley Ye berjongkok, dia merasakan ada semacam perasaan yang aneh. Hal itu karena, melihat Brady dan Yunandi dipukuli hingga babak belur, kenapa dia merasa sangat senang. Hariski, Yunandi Xie mengomel dengan marah. Fans Kong. Yang membuat Harley Ye terkejut adalah, nama yang disebutkan oleh Brady ternyata adalah Fans Kong, dan orang yang memukuli mereka bukan orang yang sama. Kalian berdua ini kurang kerjaan, kan? Harley Ye memberikan 2 botol cairan spiritual. Mengenai Fans Kong, aku tidak bisa berkata-kata. Meskipun orang ini bukan orang yang baik, tapi dia adalah orang yang berada di alam Zen yang. Kalian juga memprovokasi Hariski, sepupunya Heriki itu. Aku dengar dia adalah 9 besar murid pewaris gerbang dalam yang berada di peringkat 8. Bertarung dengannya, akan aneh jika tidak dipukuli. Ini semua terjadi gara-gara kamu. Setelah Harley Ye mengatakan ini, Brady dan Yunandi Xie tiba-tiba menatap Harley Ye, ada api kemarahan di mata mereka. Sialan, aku tidak memprovokasi siapapun, aku langsung dipukuli oleh Fans Kong begitu aku meninggalkan gerbang gunung pagi-pagi sekali. Brady terus mengomel. Aku juga sama. Aku pergi ke gerbang dalam di belakang gunung untuk mengumpulkan rumput spiritual, dan aku dipukuli begitu aku baru masuk. Yunandi Xie berteriak-teriak,
kamu malah bersembunyi sepanjang hari di puncak gadis giok, sedangkan kami semua sudah dipukuli seperti orang bodoh. Setelah mendengar ini, Harley Ye tanpa sadar menyentuh hidungnya. Kemarahan Hariski dan Fans Kong sepertinya dilampiaskan pada Yunandi Xie dan Brady. Tepat ketika sedang berbicara, tidak jauh dari tempat mereka, ada seseorang datang dengan terpincang-pincang. Orang ini tinggi dan kekar, bertelanjang dada, dan otot-ototnya penuh dengan kekuatan, tapi dia yang begitu gagah, pada saat ini juga terlihat sangat kasihan. Dia membawa sepasang palu di tangannya, bukannya dia adalah Pandi Huo. Ketika melihat ini, mulut Harley Ye berkedut sejenak. Kondisi Pandi Huo juga tidak lebih baik dari Yunandi Xie dan Brady. Dia juga babak belur, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bekas tendangan, dan bahkan palunya pun sudah rusak. Kamu dipukul juga. Yunandi Xie dan Brady menatap Pandi Huo dari atas ke bawah. Omong kosong. Pandi Huo berjongkok dengan putus asa. Nero Jiang, si bajingan itu awalnya sudah sepakat untuk 1 lawan 1, tapi dia malah menjebakku. Nero Jiang sepupu Heriki. Setelah mengatakan ini, Pandi Huo dan yang lainnya menatap Harley Ye secara bersamaan. Baiklah. Ketiga temannya dipukuli pada hari yang sama, dan yang memukuli mereka adalah sepupu dari musuhnya atau kakak seperguruan dari gerbang luar. Hal ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Harley Ye yakin, tidak hanya Yunandi Xie, Pandi Huo dan Brady saja, tapi jika Joriko Xiao dan Lin Kon Wang sendirian, mereka kemungkinan besar akan dipukuli juga. Jika Fans Kong dan orang-orangnya tidak dapat menemukan Harley Ye, mereka pasti akan melampiaskan semua kemarahan mereka pada Yunandi Xie dan yang lainnya. Sialan, ayo balas dendam. Yunandi Xie mengomel, sejauh ini aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Pukul, harus balas dendam. Pandi Huo dan Brady juga mengomel sampai ludah mereka berterbangan. Sini, berunding dulu. Di bawah pohon spiritual, adegan ini segera muncul. 4 orang berjongkok di atas tanah, mendekatkan kepala mereka dan mendiskusikan sesuatu. Murid gerbang dalam yang lewat, banyak yang berhenti, melihat keempat orang ini berkumpul untuk membahas sesuatu. Mereka semua tampak terkejut. Tidak perlu dipikirkan, mereka tahu bahwa keempat orang itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Apa lihat-lihat, melihat sekumpulan murid dari gerbang dalam yang melihat mereka seperti monyet, Brady tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Setelah mendengar ini, sekelompok murid gerbang dalam langsung bubar. Meskipun mereka tidak takut pada Brady, tapi mereka takut pada Harley Ye, orang yang tidak mematuhi aturan ini. Mereka masih ingat adegan yang menggemparkan di pintu keluar hutan Huanglin beberapa hari yang lalu. Meskipun keempat orang ini baru memasuki gerbang dalam, tapi masing-masing sangat ganas. Apakah ini akan berhasil? Di sini lain, Yunandi Xie dan yang lainnya sudah melihat ke arah Harley Ye. Mereka tidak akan begitu mudah tertipu, kan? Jika mereka membawa sekelompok orang datang, kita 80% pasti akan dikeroyok. Paling-paling hanya akan dipukuli. Harley Ye mengangkat bahunya. Oleh karena itu kamu harus mengamatinya dengan cermat. Pandi Huo menepuk-nepuk bahu Harley Ye, lalu mengedipkan mata pada Yunandi Xie dan Brady. Mereka bertiga berdiri bersama dan menuju ke bukit belakang gerbang dalam. Adapun Harley Ye, setelah mereka bertiga pergi, dia akhirnya berdiri, memutar lehernya sebentar, meregangkan tubuhnya, kemudian membawa pedang Tian Ke berjalan dengan angkuh menuju satu arah. Sepanjang perjalanan, bola matanya melihat ke sisi kiri dan sisi kanan. Harley Ye sedang mencari seseorang. Siapa yang dia cari? Tentu saja, dia mencari Fans Kong, Nero Jiang dan yang lainnya. Jika dia melihat salah satu dari mereka sedang sendirian,
dia tidak akan ragu untuk memancingnya ke gunung belakang. Siapa yang tidak bisa menjebak orang, dia adalah ahlinya. Segera, sosok yang tidak asing muncul di matanya. Orang ini baru saja keluar dari paviliun Taman Pustaka, wajahnya feminin, tapi auranya kuat, begitu dilihat dengan cermat. Bukankah itu Nero Jiang? Harley Ye. Nero Jiang yang baru saja keluar dari paviliun Taman Pustaka, sekilas langsung melihat Harley Ye yang sedang berkeliaran. Raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi galak. Dia masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu yang sangat memalukan itu. Ketika melihat itu adalah Nero Jiang, Harley Ye segera berhenti, berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mau lari kemana? Kemarahan memenuhi kepala Nero Jiang. Tanpa berpikir lagi, dia langsung mengejar Harley Ye. Gerakan tubuh dan langkah kakinya sangat misterius, kecepatannya sangat cepat. Sejak ujian hutan Huanglin berakhir, Nero Jiang selalu berpikir untuk mencari Harley Ye untuk balas dendam. Tak berdaya, Harley Ye bersembunyi di puncak Gadis Giok. Ini membuatnya sangat tak berdaya. Hari ini begitu melihat Harley Ye turun gunung, heran jika dia tidak menggila. Di sisi lain, Harley Ye telah menyimpan pedang Tian Ke. Dia menggunakan teknik langkah misterius dari teknik 1000 bayangan, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Harus diketahui, saat ini dia sedang ditekan oleh gelang Yuying Kixing, dan kecepatannya tidak bisa mencapai puncaknya. Kak Nero, mengenai masalah ujian di hutan Huanglin, itu murni kesalahpahaman, teriak Harley Ye di belakangnya sambil berlari. Aku juga terpaksa menanggalkan pakaianmu. Bagus. Jika tidak mengatakannya, itu masih tidak masalah. Ketika kata-kata ini keluar, kepala Nero Jiang hampir dibuat meledak, wajahnya langsung menjadi panas, dan kecepatannya naik satu level lagi. Melihat hal tersebut, Harley Ye pun menambah kecepatannya semaksimal mungkin. Tujuan Harley Ye telah tercapai, dia berhasil memancing Nero Jiang. Yang harus dia lakukan adalah membawa Nero Jiang ke belakang gunung gerbang dalam secepat mungkin. Kalau tidak, jika kabar mengenai dirinya yang turun gunung diketahui oleh Aiden Zhuo dan yang lainnya, mereka pasti akan mengejarnya. Pada akhirnya dia, Yunandi Xie dan yang lainnya akan dikeroyok. Segera, Harley Ye bergegas ke gunung belakang seperti gumpalan asap, dan berlari menuju tempat yang telah dia, Yunandi Xie dan yang lainnya sepakati sebelumnya. Di belakangnya, Nero Jiang mengejarnya seperti anjing gila. Boom, boom. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari gunung di belakang gerbang dalam, dan Nero Jiang yang hanya fokus mengejar Harley Ye, seolah-olah tidak pernah tahu bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Yunandi Xie dan yang lainnya sebelumnya. Dia diledakkan oleh bom ranjau hingga terpelanting. Serang. Seiring dengan suara teriakan ini, Brady adalah orang pertama yang keluar untuk menyerang. Tongkat gigi serigala di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Boom. Nero Jiang yang belum mendarat, dipukuli hingga terbang keluar oleh tongkat Brady. Palu yang mengejutkan. Setelah itu, Pandi Huo melompat dan tepat ketika Nero Jiang hendak mengeluarkan senjata spiritualnya, sebuah palu memukulnya lagi dari udara. Telapak naga gila. Yunandi Xie juga mulai bergerak, 3 telapak tangan diluncurkan satu demi satu. Angin berhembus kencang di tempat itu, dan ada suara auman naga yang bergema. 3 telapak tangan berbentuk naga menghantam Nero Jiang tanpa urutan tertentu. Nero Jiang yang baru saja berdiri, langsung terpelanting keluar. Kalian ternyata. Nero Jiang sangat marah. Setelah berpikir sejenak, dirinya mengeluarkan senjata spiritualnya. Kamu ada, aku juga ada. Yunandi Xie mencibir, sinar spiritual melintas di antara alisnya. Saat berikutnya, pedang spiritual seukuran kuku terbang keluar.
Tingkat kultivasinya adalah alam Zen yang, di dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan sudah memiliki kualifikasi untuk menggunakan senjata spiritual. Boom! Yunandi Xie menggunakan pedang spiritual, dengan satu serangan pedang membuat senjata spiritual Nero Jiang terbang, dan bahkan Nero Jiang pun dibuat terhuyung-huyung. Kakak seperguruan, di belakangnya, terdengar suara tawa Harley Ye. Setelah mendengar ini, Nero Jiang tiba-tiba berbalik, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meluncurkan satu telapak tangan. Hanya saja, Harley Ye yang sudah bersiap, tiba-tiba melompat seperti kera dan menghindari pukulannya, kemudian cahaya hitam keluar dari lengan bajunya, itu dipegang dengan kuat di tangannya, itu adalah cambuk besi hitam yang memukul jiwa. Ah! Segera, suara jeritan Nero Jiang terdengar, cambuk Harley Ye menghantam dahinya dengan kuat, seluruh kepalanya penuh dengan darah, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah, dan matanya menjadi gelap, yang terpenting adalah jiwanya seolah-olah dihantam oleh benda berat. Boom! Harley Ye mengayunkan cambuk lagi, dan mencambuk Nero Jiang dua cambuk lagi, itu langsung menjatuhkan Nero Jiang di tempat. Astaga! Setelah melihat ini, Yunandi Xie dan yang lainnya berseru, mereka menatap ke arah cambuk besi hitam di tangan Harley Ye. Tidak disangka cambuk besi hitam itu, ternyata begitu hebat, dengan 3 kali cambukan sudah menjatuhkan Nero Jiang. Khususnya Brady, dia sudah lama mengenali dari mana datangnya cambuk besi di tangan Harley Ye itu, dia langsung merasakan lemak di sekujur tubuhnya sakit, saat pelelangan di pasar gelap dunia hantu, dia paling meremehkan cambuk besi itu, dan sekarang tampaknya dia benar-benar sudah salah. Cepat, bersihkan medan perang. Harley Ye sudah menyimpan cambuk besinya, lalu mengambil tas penyimpanan Nero Jiang. Yunandi Xie dan yang lainnya juga berkerumun, seperti perampok, langsung mengambil dan merampas harta Nero Jiang, bahkan liontin di pinggangnya juga tidak bisa lepas dari nasib buruk. Tindakan mereka yang begitu terlatih, sudah tahu bahwa mereka sering melakukan hal seperti itu. Setelah merampas semua barang Nero Jiang, mereka berempat melemparkannya ke dalam lubang yang telah digali sejak awal. Sebelum menguburnya dengan tanah, Harley Ye tidak lupa menggunakan dupa untuk membuatnya tertidur. Mundur. Setelah melakukan ini, Harley Ye melambaikan tangannya, dan keempatnya menghilang dalam sekejap sesuai dengan rute mundur yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Bersambung.